Sebelum masuk ke pengolahan CPKO, ada beberapa alat-alat yang digunakan dalam pengolahan CPKO. Yang pertama itu ada cake breaker conveyor atau CBC. Itu press cake yang terdiri dari fiber dan nut yang masih mengandung air yang tinggi, kurang lebih 25% masih berbentuk gumpalan, sehingga perlu dipecah dengan alat cake breaker conveyor. Cake breaker conveyor ini berfungsi untuk mencacah fiber serta nut dan mentransfer menuju depicarper. Depicarper adalah alat yang berfungsi untuk memisahkan fiber dan nut. Fiber dan nut dari CBC yang masuk ke depicarper akan terpisah karena adanya hisapan blower. Fiber yang berat jenisnya lebih rendah dari nut terhisap ke dalam fiber clone dan melalui air clock masuk ke dalam conveyor underclone untuk bahan Baker boiler, sedangkan nut yang berat jenisnya lebih besar jatuh ke bawah dan masuk ke dalam polishing drum untuk dilakukan proses selanjutnya. Nut polishing drum merupakan alat berbentuk drum horizontal yang berputar. Alat ini dilengkapi dengan siku pengarah yang bertujuan untuk mengarahkan nut hingga ke ujung drum. Nut polishing drum berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa fiber yang masih melekat pada nut dengan kecepatan putaran 10 rpm. Destoner merupakan alat yang berfungsi untuk memisahkan nut dan fiber halus dan benda-benda berat seperti batu, besi, dan lainnya, di mana nut yang lebih ringan akan terserap dan masuk ke fan nut evelator, sedangkan benda-benda yang berat akan jatuh ke bawah tempat penampungan dan material ringan yang lainnya terhisap oleh secondary deprecator fan dan melalui air lock secondary. Nut guarding drum berfungsi untuk memisahkan nut sesuai dengan ukuran kecil, sedang, dan besar agar memudahkan kerja ripple mill sehingga dapat mengurangi broken kernel. Nut yang terpisah sesuai dengan ukurannya kemudian ditampung di nut hopper. Nut hopper berfungsi untuk menampung nut dari nut guarding yang sesuai dengan ukuran. Nut yang berukuran kecil, sedang, dan besar tidak tercampur dengan sehingga sesuai dengan settingan ripple mill. Ripple mill adalah alat pemecah nut dengan cara menekan nut dengan roper bar yang berputar pada dinding bergigi sehingga cangkang dan kernel terpisah. Nut yang telah pecah akan ditransfer oleh checked mixer conveyor menuju ke LDTS 1. Light Tenera Dry Separator merupakan alat yang berfungsi sebagai pemisah kernel dengan sel. Hydroclone adalah alat yang berfungsi untuk memisahkan kernel dan sel yang tidak terpisah di LDTS2 dengan menggunakan media air dan pemisahnya dengan gaya sentrifugal berdasarkan perbedaan density. Kernel silo dryer merupakan suatu alat yang berbentuk tabung horizontal untuk mengurangi kadar air yang terkandung di dalam kernel dengan temperatur berkisar antara 80 sampai 85 derajat Celcius agar tubuhnya jamur sewaktu penyimpanan di kernel bunker dapat dihindari sehingga kernel dapat tahan lama disimpan dan memperlambat terjadinya pembentukan asam lemak bebas. Kernel bunker merupakan tempat penyimpanan atau penimbunan kernel produksi sebelum diolah ke kernel crushing plant. Kernel yang dari stasiun kernel masuk menuju ke bunker kernel. Kemudian kernel tersebut menuju ke kernel silo dryer untuk dipanaskan kembali dengan tujuan menyamarkan kadar air yang terkandung dalam kernel. Kemudian kernel menuju ke first expeller press untuk mendapatkan CPKO. Minyaknya akan menuju ke sediment tank bersama bungkil atau produk samping yang masih terikut. Bungkil basah ini di-recycle kembali di expeller press. Minyak yang terdapat dalam sediment tanks kemudian disaring menggunakan pressure leaf filter atau vertical leaf filter untuk penyaring kotoran-kotoran yang masih terikut dalam minyak. Ini alat
vertical leaf filter atau pressure leaf filter. Minyak jernihnya kemudian ditransfer menuju tangki penyimpanan sementara sebelum ditransfer menuju storage tank CPKO. Sedangkan kotoran yang berupa kek menuju ke bungkil bunker. Sedangkan keluaran dari first expeller press yang berupa bungkil menuju ke second expeller press untuk di-press kembali karena diperkirakan masih terdapat minyaknya. Ini alatnya. Ini proses penyaringan minyak tadi. Hasil tadi berupa minyak yang menuju ke sedimen tank, sedangkan bungkil yang menuju ke bunker bungil yang biasanya digunakan untuk pupuk bahkan sebagai pakan ternak. Contoh produk yang dihasilkan dari CPO atau CPKO itu ada coklat. Kegunaan dari minyak kelapa sawit itu untuk mencegah coklatnya tidak mencair di cuaca panas. Kemudian ada mentega. Kegunaan mentega itu dari minyak kelapa sawit untuk membebaskan dari lemak trans berbahaya dan cocok untuk kaum vegetarian. Dan masih banyak juga hasil dari produk CPO atau CPKO. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.